Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Arina Salsabila dengan NIM 18-330133 dari kelas Imunologi D. Di sini saya akan memenuhi tugas kuis narasi yang kedua mengenai sistem imun innate. Berikut pertanyaannya. Oke, dalam sistem imun innate terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pengenalan dan fase efektor. Kali ini saya akan membahas mengenai fase pengenalan. Fase pengenalan dalam sistem imun innate terbagi menjadi dua, yaitu self dan non-self, di mana self ini adalah sel yang berasal dari tubuh dan non-self itu sel yang bukan berasal dari tubuh dan harus dihilangkan. Berdasarkan pertanyaan yang dosen saya berikan, di sini saya akan membahas mengenai fase pengenalan non-self. Ada dua cara fase pengenalan non-self. Cara pertama yaitu pengenalan sel fagosit. Bagaimana suatu antigen ini bekerja apabila ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan harus dihilangkan. Jadi, sel fagosit ini mengenali antigen ekstrasel. Contohnya, bila bakteri masuk ke dalam tubuh, maka si bakteri ini berada di luar sel atau berada di cairan ekstrasel, maka dinamakan antigen ekstrasel. Sel fagosit ini dapat mengenali berbagai macam antigen yang memiliki ciri-ciri tertentu. Antigen ekstrasel ini mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki yang namanya PAMP. PAMP itu apa? Yaitu Pathogen Associated Molecular Pattern atau pola yang dimiliki oleh suatu patogen. Sedangkan sel fagosit dalam tubuh kita itu memiliki yang namanya PRR, Pattern Recognition Receptor atau reseptor yang dapat mengenali PAMP. Nah, apabila si PAMP ini sudah dikenali, maka sel fagosit ini sudah tahu bahwa antigen tersebut itu harus dihilangkan karena bukan berasal dari tubuh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan antigen ini intrasel? Maka ada mekanisme yang kedua yaitu pengenalan sel NK atau sel natural killer. Sel NK ini memiliki kemampuan untuk mengenali ciri sel tubuh kita. Ciri-ciri sel tubuh kita ini memiliki suatu ID card atau identitas. ID card atau identitas sel tubuh kita ini namanya molekul MHC kelas 1. Selama sel tubuh kita ini masih memiliki molekul MHC kelas 1, maka dikatakan sel tubuh kita ini normal. Kemudian, contohnya apabila sel tubuh kita ini terinfeksi oleh virus, virus ini memiliki kemampuan untuk berpenetrasi ke dalam sel tubuh. Maka sel ini dikatakan abnormal atau tidak normal karena sudah kehilangan MHC kelas 1. Selanjutnya, bagaimana mekanismenya? Jadi sel NK ini dapat mengenali sel yang sudah abnormal tadi, yang sudah tidak memiliki molekul MHC kelas 1-nya. Maka sel NK ini sudah tahu bahwa antigen ini harus dihancurkan atau dihilangkan. Jadi seperti itu. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.